Itu saya banyak belajar. Memang saya selalu pengen belajar terus mas, karena ikan koi itu unik lah istilahnya itu, misteri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan kali ini melihat ikan-ikan juara. Nah, dari Blitar itu pastinya banyak ikan-ikan juara, karena di sini juga banyak farm, banyak para breeder handal tentunya. Salah satunya yang kali ini kita kunjungi, Mbah Bendo Koi yang ada di Kota Blitar. Seperti apa nanti gaco-gaconya, dan kita akan tanya-tanya perawatan ikan juara itu seperti apa sih. Halo Pak Jadi, apa kabar? Baik mas, baik. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih ini sudah diizinkan untuk bisa lihat gaco-gaconya dari Mbah Bendo. Ya. Oke. Pak, bisa dijelaskan Mbah Bendo ini berdiri sejak kapan, terus ini untuk breedingnya jenis apa saja? Mbah Bendo Koi itu berangkatnya tuh berawal dari hobi dulu mas. Hobi. Ya, saya mulai bikin kolam itu tahun 2018 yang kolam situ itu. Yang atas itu Pak ya? Bulan Mei 2018. Itu masih hobi aja? Ya masih hobi. Waktu itu pertama karena pernah bermain di tempatnya Pak Sapi. Terus lihat-lihat piala itu kepengen punya ikan kontes gitu. Jadi sebetulnya belum lama, masih 2018, begitu lekas mulai suka ikan yang bagus-bagus. Lepas itu pandemi tahun 2019, baru tahun ini bisa ikut kontes lagi. Oh gitu. Iya. Berarti pertamanya dulu itu beli ikan-ikan eski gitu? Ya dulu ya milih-milih banyak yang apa ya, yang istilah orang sini keblocok lah gitu. Salah gitu. Kita beli mahal tapi akhirnya nggak kurang bagus lah, untuk kontes juga belum bisa menang. Awalnya itu kita langsung main kontes, segmen kontes. Segmennya langsung kontes. Iya. Kalau untuk breedingnya ini ternak apa aja Pak? Sementara ini lepas itu kan mulai ada induan-induan. Sekarang soa mas. Soa? Iya soa. Selain soa ada kojaku sama itu kohaku. Kohaku. Sisik Iya. atau beda? Sisik. Oh, kalau yang soa ada sisik, ada yang doitsu. Doitsu. Iya. Kalau untuk penjualan dari Mbah Bendo Koi ini biasanya jualnya via apa Pak? WA, Facebook atau apa? Biasanya waktu kita panen, kita angkat ikannya itu ada anak-anak tim marketingnya tuh anak-anak online. Oh gitu. Iya, anak-anak online. Kalau langsung Pak Jadi ini berarti khusus ikan-ikan yang show aja? Iya, yang bagus-bagus ya, yang bagus-bagus saja. Oh gitu. Jadi Ya. nanti nomor Pak Jadi saya taruh di deskripsi juga ya Pak ya? Ya bisa mas. Ya. Nah, nanti teman-teman ada yang naksir Yang sama menak- ikan-ikan super yang satu ini. Ya. Kita langsung lihat ikan yang ada di bak ini, Pak, monggo. Ya. Nah, teman-teman yang di bak ini, mungkin kalau teman-teman sering ke kontes, ini ada salah satu ikan yang menurut saya sering juga naik podium. Kemarin perang di kandang macan juga naik juga ini Pak ya? Iya. Itu. Diberikan Koiso ya Pak ya? Ya, junior champion. Junior? Ya, junior champion. Junior champion ini. Yang siru. Size-nya berapa ini Pak siru ini? 34 cm. 34 cm. Iya. Kalau ini pertama kali turun di kontes itu size berapa ini ikan ini? Ya sekitar 34 cm. Oh baru-baru aja? Iya, ya, itu beringin, lepas itu diikut di batu kemarin. Oh gitu. Ya, dipakai salah satu kawan di batu. Prestasinya apa aja nih? Ini champion sama yang di batu best incest. Berarti champion satu kali? Iya, satu kali sama best incest. Best incest-nya satu kali? Iya. 34 cm. Oke ini. Nah pastinya teman-teman juga penasaran kalau untuk ikan juara seperti ini dulu milihnya gimana Pak? Apa memang dari awal itu materinya ikan ini sudah bagus atau malah kategori gitu bukan seperti itu? Ini dulu ternakan dari saudara saya yang ada di Karangrejo, yang mungkin banyak yang tahu lah, Penceng, Pak Penceng itu sudah terkenal lah itu. Oh, iya. Saya ambil dari sana itu. Memang dicarikan gaco dari Mas Penceng itu dari Karangrejo itu. Oh gitu. Terus saya melanjutkan keepingnya saja mas. Keepingnya lama juga dulu? Enggak lama tuh. Ikan karena dasarnya sudah
bagus, sudah putih tuh. Kalau siro yang ngomong siro itu. Dasarnya sudah putih, terus tinggal nurusin aja lah tuh. Oke. Pertama yang putih itu untuk menambah lebih putih, lebih shining itu cara perawatannya ini seperti apa, Pak? Saya selalunya pakai pakan sama treatment air, Mas. Airnya sering saya ganti. Oh gitu. Iya, airnya sering saya ganti. Malah nggak pakai media filter tertentu gitu nggak? Enggak, ya cuma di bak gini aja. Bak gini. Iya, di bak saja. Cuma air sering saya ganti, terus kasih makan gitu aja. Kita kupas dulu tentang air ini. Iya. Jadi untuk ketika mau berangkat kontes, ikan ini hidupnya di bak sini. Iya, di bak. Ini kalau nggak di bak nanti kadang di akuarium. Malah di akuarium. Iya, di akuarium aja. Sering ganti air. Sering ganti air. Kuncinya kalau saya sering ganti air aja itu. Untuk menyiapkan itu, Pak, sebelum berangkat kontes itu hamin berapa biasanya? Saya rata-rata 2 minggu, Mas. 2 minggu sebelum ada kontes saya siapkan, ikan saya angkat, saya taruh di bak, terus saya kasih makan, ya hidupnya di bak sini aja. Tiap hari berarti ganti air? Tiap hari ganti air. Air baru gitu aja? Iya, air baru. Istilahnya di dripping istilahnya itu. Oh, dripping. Berarti sore aja, pagi aja, atau seperti apa? Yang rutin pagi sama sore itu yang pasti ganti saya tuh. Kadang malam juga Pak ganti lah. Wah. Bisa 3 kali satu hari. Wah, 3 kali? Ya. Kalau makannya berapa kali? Makanya sering tapi sedikit-sedikit, Mas. Sering tapi sedikit-sedikit? Iya, sering tapi sedikit. Berapa butir aja, nanti lepas itu kasih makan lagi. Bisa 8 kali satu hari itu. 8 kali? Ya. Dan ini nggak pakai auto feeder ini? Tidak. Iya, langsung. Makanya waktu 2 minggu harus nunggu itu. Harus sering kontrol lah 2 minggu sebelum kontes itu. Memang jadi disiapkan? Iya, memang untuk persiapan kontes gitu. Pakannya pakai impor tadi? Ya, saya pakai itu Odakan, Mas. Pakai Odakan? Ya. Gak apa-apa sebut merek ya. Gak apa-apa. Santai. Ya. Kalau pemberian pakannya itu dihitung berarti? Berapa butir gitu atau seperti apa? 8 kali itu? Ya sedikit aja. Kadang nggak saya hitung, cuma sedikit. Habis nanti kalau anu ya saya kasih lagi. Terus nanti kalau air sudah mulai kotor, saya hisap sampai sama selang. Pakai selang. Oh, nanti gitu, kita ambil kotorannya aja nih. Oh, gitu. Jadi memang perawatannya ini super intens Pak ya? Iya. Cuma waktunya cuma nggak lama, 2 minggu untuk anu. 2 minggu. Iya. Jadi 2 minggu ini nggak oleh lungo ini ya? Iya. Kalau sampai keluar kan ada yang lain, Mas. Oh gitu. Iya. Ada yang lain. Nah, lihat teman-teman, nih. Jadi kan itu bisa shining, kalau istilahnya Pak, jadi glowing. Glowing. Super ikannya. Bodinya juga bagus. Berarti memang pakannya dijaga Pak ya? Iya, jaga. Sesering mungkin kita dapat. Iya. Sebetulnya ikan yang di bak ini biasanya siro semua. Berhubung ini udah masanya puasa, saya taruh jadi satu, Mas. Kan ini kan untuk kontes Tulungagung, persiapan kontes Tulungagung, tinggal berapa hari kan udah mulai puasa sekarang. Oh gitu. Ya, makanya ada yang color, ada yang merah, ada yang siro, nggak apa-apa dicampur itu. Karena sudah puasa. Oh, masalahnya nggak dikasih makan. Kalau pakannya berarti beda? Beda, Mas, itu. Kalau siro nggak pakai pakan color? Nggak pakai, cuma saya pakai pure wet, pemutih aja. Pure wet aja. Jadi 2 minggu itu pure wet? Iya, pure wet. Dan ini tempatnya teduh ya teman-teman ya. Ini nggak kepanasan, jadi artinya teduh. Memang untuk treatment khusus sebelum berangkat kontes. Ini 34 cm. Adik-adiknya ini yang siro-siro ini juga saudara atau bukan Pak? Ini lain yang masih ada garis darah ini yang ini, Mas. Yang besar ini? Yang kecil ini. Yang kecil. Puasanya berapa hari Pak? Tidak saya kasih makan itu 4 hari lah. 4 hari ya, mulai sebelum hari kontes lah. Berarti ini 4 hari itu dripping terus gitu ya? Iya, dripping aja. Surahnya biar glowing. Kalau untuk suminya itu Pak, ada treatment khusus atau sudah itu tadi sudah satu paket dulu? Biasanya sumi mengikuti aja, Mas. Kan sudah ada dasarnya. Dasarnya sudah putih, suminya nanti kan lain-lain. Untuk siro itu lain-lain, Mas. Ada yang cepat keluar, ada yang masih lambat. Nanti ada yang contoh yang masih di kolam filter ini
suminya lambat keluar tuh. Lambat. Iya. Kalau sumi itu ada treatment khusus nggak sih Pak? Dan biar cepat keluar. Ya kalau saya biasanya cuma ganti air sama saya kasih garam grosok itu. Itu malah. Iya itu Nggak tok. pakai pakan. Enggak. Kayak pakainya cuma pemutih aja. Kalau untuk takaran garamnya? Takaran garamnya biasanya ya pakai feeling aja Mas. Feeling aja. Ya pakai feeling. Kira-kira aja. Oke. Ini ada Kohaku doi juga ya Pak ya? Iya, ada. Berapa ini yang kecil ini Pak? Itu 12 cm. 12 cm. Terus ada soa yang kecil tapi sudah bagus ini soalnya. Nah, 11 cm itu Mas. 11 cm. Ya. Diusurinya Pak? Diusurinya 13 cm itu Mas. 13 cm. Ya. Oh, minion ini Pak ya? Ya. Ini yang juga ini berangkat semua nantinya? Belum ya, rencana berangkat, cuma nanti lihat kondisi terakhir ikannya bagaimana nanti. Oh, meskipun sudah di keeping selama 2 minggu secara intens itu finishnya belum tentu berangkat juga Pak ya? Belum tentu. Lihat kondisi terakhir. Termasuk yang Kohaku ini juga berangkat ini nanti Pak ya? Rencana berangkat rencananya tuh. Kalau untuk Mbak Bindo sendiri ini juga jual gaco ini Pak? Ya sementara belum Mas, sementara belum. Yang dijual cuma yang grade aja sama yang pasar itu aja. Oh gitu. Iya. Karena kita kan masih belum lama masuk di dunia perkoian, pengen coba-coba dulu lah, lihat yang bagus bagaimana itu. Oh gitu. Iya. Tapi sudah lumayan ini. Biarpun baru tapi langsung sudah di kelas teratas lah ya. Ya belum lah. Bocoran apa? Bocoran? Ya gimana? Bocoran. Kalau minion gitu ada berapa sih Pak? Minion kisaran harga 500 sampai 1 juta lah. Sudah dapat? Iya. Tapi itu belum bawa prestasi Pak ya? Belum masih selondol lah istilahnya, itu masih apa adanya nih. Cuma sudah grade lah. Bahan untuk keeping? Ya, bahan keeping. Ya, bahan keeping. 500 sampai 1 juta? Iya. Kalau 1 juta ke atas berarti agak besar gitu size-nya atau berapa? Ya sama, mungkin kalau kan kadang yang ikut kontes banyak yang dapat juara 1-2 kan cuma serpi, itu bisa dibawa sama serpinya itu ya kisaran 1 juta sampai 2 juta tuh lah. Oh gitu. Ya. Nah teman-teman, ini di akuarium lain juga ada bahan-bahan keeping ukuran 8 sampai 18 cm. Jenisnya macam-macam, tapi yang jelas ini kualitasnya sepadan. Pak, kalau yang ini bahan-bahan ini harga berapa Pak ini? Ini ya rata-rata ya di bawah 500 apa? Di bawah 500? Oh, ini teman-teman, di bawah 500 lumayan ini. Jadi untuk memilih ikan seperti ini itu satu tetasan itu kadang nggak sampai 10% loh teman-teman. Jadi kalau saya pikir nggak mahal. Kalau dirasa-rasakan mau ternak terus mau cari kualitas seperti ini susah juga carinya. Ada siro, ada soa, ada benigoi, ada tanconya itu, ada susui, beko juga Pak ini ya. Ya, beko, yusuri, dan yang lain-lain. Bahan-bahan ini di screenshot terus ditandai, dikirim ke nomornya Pak Dadi. Wes penak itu. Pak Dadi, ini ngomong-ngomong tentang breeding dan juga keeping, ada nggak sosok yang menginspirasi atau sosok gurunya gitu? Ada nggak? Siapa itu? Untuk pertama kali yang menginspirasi itu justru Pak Sapei. Pertama kali saya main ke Pak Sapei, lihat piala-piala saya tertarik Mas itu. Oh, gitu. Akhirnya lihat ikan koi yang bagus, terus untuk kontes saya langsung masuk di area itu, area kontes. Lepas itu untuk bidding saya banyak belajar di tempatnya Pak Darpumada. Pak Darpumada, ya terkenal Desu itu. Untuk keepingnya saya banyak itu pernah tanya-tanya sama Mas Agus Susanto, jaring suwek Nganjuk tuh Mas. Tuh. Tapi yang lebih
Kalau sekarang lebih ke sama di saudara yang di Karangbendo itu Mas Udin Penceng itu. Itu saya banyak belajar. Memang saya selalu pengen belajar terus Mas. Karena ikan koi itu unik lah istilahnya itu. Misteri. Gitu. Oke Pak, kita kali ini di tengah-tengahnya antara kolam vet dan yang kolam tanah ya? Iya, iya. Ini kalau untuk kolam tanahnya ini pakai air sumur berarti Pak ya? Air sumur Mas. Air sumur. Alirnya 24 jam Pak itu? 24 jam. Oh gitu. Iya. Ini yang ada di kolam ini jenis apa aja ini Pak? Ini soa Mas. Khusus soa ini ya? Soa. Size berapa ini Pak? Sekarang size-nya 15, 15-20 ini. 15-20. Ini luas berapa ini Pak? Ini luasan panjang 23 meter, lebarnya 14 meter. Ini untuk pembesaran Mas. Pembesaran? Iya, mulai dari nener ditebar di sini sampai nyensir 3 kali sensiran. Jadi ketika umur 6 bulan nanti sudah dipanen semua. Dalamannya berapa ini? Kedalaman 1,5 meter. Oh lumayan dalam Pak ini? Iya, dalam ini Mas. Tapi pakai aerator ini Pak? Pakai aerator. Ngasih aerator. Ngasih aerator ini? Iya. Karena memang kalau nggak pakai nggak kuat gitu atau seperti apa? Kecenderungan kalau dikasih aerator dia sehat Mas ikannya. Oh gitu. Iya, dan oksigennya banyak lah. Ini kelihatan nih teman-teman. Kayak jinak juga ini ikannya. Jinak ini Mas. Sudah terbiasa. Lahannya ada di sini aja atau ada di beberapa tempat lain juga Pak? Sekarang mulai buka di daerah Talun sama di Lodoyo. Juga banyak ini Pak atau bukan? Iya, di Talun lumayan luas di sana, di Lodoyo juga lumayan luas. Untuk breedingnya di sana nanti. Oh gitu. Selain yang karena di sini di area perkotaan jadi lahannya sempit. Ya ini lahan kebun sebetulnya Mas, digali, dibikin kolam. Ini pasti pakai itu ya, yo. Excavator ini. Ya pakai bego itu. Pakai bego. Kalau nah ini kolam, ada beberapa kolam besar, kita nanti akan melihat-lihat juga. Ada berapa vet ini Pak sampai ke timur itu? Itu ada 7 Mas, 7 vet. 7. Diameternya berapa aja ini? Ada yang D2, D3. Ya cuma itu D2 sama D3. Filternya pakai tong ini? Ya pakai tong. Kalau untuk yang D3 itu pakai berapa tong ini Pak? Yang D3 biasa pakai 2 tong Mas. Pakai 2 tong? Iya. Media filternya apa nih Pak? Media filternya biasa itu jaring nelayan sama batu apung. Oh gitu. Iya. Ini mulai masuk di sini itu ukuran berapa? Ini mulai masuk saat sensir kedua. Rata-rata ukur 10-15 lah masuk sini. 10-15 kan? Oh, iya. Berarti yang lumayan bagus ini baru dimasukkan sini gitu. Iya, tapi yang lain nanti kalau memang ini contoh untuk lahan yang kolam tanah ini kita kan sudah mulai memijahkan lagi nih. Jadi dipindah ke sini ini untuk tebar nener lagi. Oh gitu. Iya. Kalau tadi saya lihat di akuarium itu jenisnya macam-macam. Iya. Itu kok bisa dapat banyak bahan-bahan macam-macam juga dari mana? Ya, kebetulan kan Mbah Mendo Koi Farm itu kan di bawah naungan Pokdakan Raskaperta. Apa itu? Itu kelompok budidaya ikan di wilayah Kota Blitar. Jadi kalau saya pribadi untuk Mbah Mendo Koi itu kadang istilahnya jadil, orang sini kan jadil, istilah milih yang dari anggota kelompok itu Mas. Oh, dari sesama anggota kelompok. Ya, saya kumpulkan, saya pilih-pilih. Lepas itu nanti kan kalau memang layak untuk kontes, kita siapkan untuk kontes. Kalau saya lihat beberapa hari kemarin itu kan sempat Pak Dadi bikin beberapa potongan video, itu kelihatannya berhektar-hektar itu buatnya lahan yang ada di kabupaten itu. Ya kebetulan di Talun itu ada lahan yang cukup luas lah. Sekarang yang mulai dikerjakan sekitar 3 hektar itu. Kalau totalnya itu ada 7 hektar, tapi belum tahu nanti yang itu kan ya masalahnya kan masih ada ikatan dengan kelompok Mas. Oh gitu. Cuma Mbah Mendo Koi juga ikut andil lah di sana itu. Kalau yang di Lodoyo memang sudah punya di Mbah Mendo itu, Mbah Mendo itu. Oh gitu. Udah ada ikannya nih? Udah, udah
sudah siap panen juga di Lodoyo itu. Jenisnya di sana Soa sama Kohaku Gindrin ya. Matur suwun Pak Dadi untuk waktunya. Nggih Mas, nggih. Mungkin itu teman-teman jalan-jalan kita ke Mbak Bendokoi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin gaco-gaco kelas kontes atau ikan-ikan grid, nanti bisa langsung hubungi nomornya Pak Dadi. Saya taruh di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel Oke Green dan terus tonton kami.